Selamat pagi anak kami. Apa kabar? Salam dari rumah. Ya, silakan ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ayo nak, kita tulis dulu berdua ya. Sekarang yang kedua kita. Sebelum kita mulai pelajaran, apa mau cek handphone dulu ya? Masih ada yang absen? Tidak, Pak. Ada semua? Oke, kita akan buka bukunya. Halaman 15. Yaitu mengenai kesehatan dengan tema sehat itu penting, subtema cara memelihara peredaran darah pada manusia. Ya, tuh. Nah, bagaimana cara memelihara kesehatan pada diri kita atau kita manusia? Yang pertama, kita harus bagaimana? Makan yang teratur. Itu dua. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, berolahraga dan banyak contoh lain. Apa yang dimaksud dengan sehat? Tahu? Kalau sehat itu namanya juga sehat. Berarti enggak ada penyakit kan begitu? Sehat jasmani dan rohani kalau dikatakan seorang berarti jiwa dan raga kita sehat. Ya. Nah, kembali kita ke tadi peredaran darah. Apa yang dimaksud dengan peredaran darah? Bagaimana darah kita bisa mengalir ke seluruh tubuh kita, yaitu dengan proses darah dipompa oleh melalui jantung. Ya. Jadi banyak sebenarnya cara memelihara kesehatan itu. Ya, seseorang dikatakan kurang darah bagaimana? Kebanyakan kurang vitamin, kurang istirahat, kurang makanan bergizi. Nah, jadi adik-adik sekalian, kita juga harus makan yang teratur. Pernah adik? Ya, bagaimana makan yang teratur? Bagaimana caranya? Pada saat kapan kita makan yang teratur? Bagaimana cara? Pada saat pagi, siang, malam. Nah, setelah selesai makan, alangkah baiknya kita mengonsumsi buah-buahan. Siapa di sini yang pernah setelah makan buah-buahan? Angkat tangannya. Iya, kamu nak buah apa yang pernah kamu makan? Salah, kamu? Pisang, jeruk. Iya, bagus. Ya, sampai situ mengerti? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, Bapak mau buat tugas sama kalian. Ya? Pak. Tulis. Nomor 1. Sebutkan 5 nama buah-buahan yang sering kamu makan setelah selesai makan. Sudah. Nomor 2. Sudah, kamu tulis. Nanti salin dari temanmu ya. Nomor 2. Kamu juga sambung. Salin dari temanmu. Nomor 2. Sudah. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh? Sudah. Itu tugasnya ya. Bapak mau pindah dulu ke kelas 6. Sudah, kerjakan tugasnya ya. Enak ya? Oke? Oke. Tidak berani.
Selamat pagi anak kami. Apa kabarnya? Selamat dari rumah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, akhirnya siapa yang mau keluarga? Ya, Eja silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, apa mau kirim dulu ya? Kelas nama dari absennya? Alif, semua? Oke. Sekarang buka bukunya halaman 123. Sudah? Yaitu mengenai globalisasi, ya, dengan subtema globalisasi dan manfaatnya, ya, sudah. Nah, perhatikan, globalisasi berasal dari kata globe, sudah. Globe artinya dunia. Jadi globalisasi itu yang mencakup dunia. Ya? Paham? Mengapa terjadi globalisasi? Siapa yang tahu? Ya, mengapa terjadi? Global terjadi karena berkembang banyak ilmu pengetahuan. Iya. Globalisasi terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi, iptek. Itu. Salah satu contohnya apa? Yang pertama di bidang informasi dulu. Ya, lihat bukunya. Di belakang. Halaman 124. Di bidang informasi, ilmu pengetahuan teknologi yang baru terjadi. Contoh, apa di situ? Komputer, iya komputer, ya. Siapa yang pernah melihat komputer? Ada di sini? Ada, iya. Kita sering melihat komputer. Nah, kalau ada dari sekalian pernah pergi berbelanja ke swalayan atau minimarket, di sana kan petugasnya sudah menggunakan komputer, ya kan? Tekan sana, tekan sini, ya kan? Dan lihat, itu dari komputer tadi kita bisa mengakses informasi. Itu dulu di bidang informasi. Nah, di bidang komunikasi bagaimana? Sekarang semakin canggihnya sudah ada telepon, iPhone, bahkan Android, ya kan? Android sudah canggih kan? Bisa kita menanyakan kalau ada pelajaran yang tidak kita tahu, boleh kita tanya di sana. Ada berita-berita terbaru, boleh kita ketahui, ya kan? Sudah. Nah, yang terakhir di bidang transportasi. Kalau dulu zaman nenek moyang kita, kalau transportasi laut itu masih menggunakan perahu, ya kan? Kau perahu, sampan, ya? Ya kan? Itu kan masih manual, tenaga manusia yang menggerakkan. Sekarang sudah ada kapal laut. Siapa pernah di sini melihat kapal laut? Iya. Kalau kalian pergi ke Sibolga, lihatlah. Pasti banyak sekali kapal laut. Nah, sudah. Kalian dulu sangat canggih kan? Bisa mengangkut beban yang bertonton, ya kan? Beratus orang, beribu orang bahkan, dan muatan-muatan yang lain. Itu dulu bagian laut. Transportasi darat bagaimana? Siapa yang pernah di sini naik transportasi darat? Ya, apa itu contoh transportasi darat? Iya, mobil. Ya, kereta api. Ada yang lain? Ada lagi? Banyak contohnya ya. Sudah? Termasuk bus tadi.
Itu. Saya pernah sih naik bus. Ya, semuanya. Oke, paham sampai situ? Itu dulu transportasi darat. Nah, transportasi darat. Namanya juga transportasi darat. Apa contohnya? Pesawat, bagus. Nah, pesawat. Jadi, kalau naik mobil itu ke Jakarta dari Sumatera, ya bisa sampai 3 malam, ya kan? Sekarang, setelah ada pesawat, kita bisa sudah menempuh sekitar 3 jam, ya, atau 2 jam. Memang Bapak sih belum pernah naik pesawat, pernah? Nanti kita menyusul, pasti ada waktunya, ya kan? Nah, sampai di situ mengerti? Mengerti? Nah, sekarang Bapak bagi dua kelompok. Ini kelompok A, kelompok B, ya. Bapak mau nanya dulu. Coba kalian diskusikan. Apa manfaat globalisasi bidang transportasi darat? Itu dulu sama kalian ya. Nah, kelompok B mendiskusikan ya. Apa manfaat dengan globalisasi tadi di bidang informasi? Sudah? Coba diskusikan. Diskusi kalian. Pada cepat. Sudah? Oke. Di sini kelompok A. Dari kalian bagi transportasi darat, apa manfaatnya? Dengan adanya bus atau mobil? Iya, kita sudah bisa ke sekolah naik mobil, ya kan? Itu satu. Nah, yang lainnya apa? Iya, naik bus kalau mau pergi jalan-jalan atau contoh pergi ke Jakarta atau entah kemana, ya kan? Paham sampai di situ? Kelompok B. Di bidang informasi tadi bagaimana? Iya, betul. Kalau dulu masih bikin tulis tangan, kertas, lembar, ya kan? Sekarang sudah bisa memberikan informasi langsung melalui telepon, ya kan? Nah, kalau dulu harus nanya kabar berapa harga suatu barang di sana, sekarang sudah bisa melalui handphone atau Android. Sudah paham sampai di situ? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak mau tugas di rumah ya, PR-nya. Sudah, ambil buku tulisnya, tulis soalnya. Sudah. Nomor 1. Apa manfaat pada manusia setelah terjadinya perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi? Nomor 2, sebutkan 5 manfaat globalisasi di bidang komunikasi. Nomor 3, sebutkan 3 minimal contoh transportasi darat. Sudah? Selamat mengerjakan di rumah. Minggu depan kita bertemu lagi, nanti kita kumpulkan. Oke nak? Sudah? Oke? Sebelum kita pulang, ayo siapa yang memimpin doa kita? Kita. Siapa yang doa?
Oke. Marwah dan jalan.